Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengumumkan informasi prediksi seputar indeks ultraviolet sinar matahari pada tanggal 25 dan 26 April 2023. Berikut kami sajikan informasi selengkapnya. Hari ini sejak pukul 10 pagi hingga 12 siang, warna indeks UV sebagian besar wilayah Indonesia adalah kuning, merah, dan ungu. Warna kuning menunjukkan tingkat bahaya paparan UV sedang. Untuk itu BMKG menyarankan agar masyarakat tetap berada di tempat yang teduh saat siang hari dan mengenakan pakaian pelindung seperti topi lebar serta kacamata hitam saat berada di luar ruangan. Sementara untuk indeks merah dan indeks ungu menunjukkan risiko bahaya sangat tinggi dan ekstrem bagi orang-orang yang terpapar matahari secara langsung. Bahkan diperlukan tindakan pencegahan ekstra karena kulit dan mata bisa rusak serta terbakar dengan cepat. Lalu pada pukul 3 sore, indeks UV menunjukkan sebagian besar Indonesia berwarna kuning dan hijau. Sementara prediksi untuk tanggal 26 April 2023, pukul 10 pagi hingga 12 siang, terlihat warna indeks UV sebagian besar wilayah Indonesia dalam kategori kuning, merah, dan ungu. Sedangkan pukul 3 hingga 5 sore, indeks UV menunjukkan sebagian besar wilayah Indonesia berwarna kuning dan hijau. Masyarakat disarankan tidak perlu panik menyikapi informasi UV harian ini. Warga diimbau mengikuti dan melaksanakan imbauan respon bersesuaian yang dapat dilakukan untuk masing-masing kategori indeks UV, seperti menggunakan perangkat pelindung atau tabir surya apabila melakukan aktivitas di luar ruangan. Warga juga disarankan meminimalisir waktu terpapar matahari antara pukul 10 pagi hingga 4 sore. Untuk membahas bagaimana cuaca di Indonesia yang terasa lebih panas dalam beberapa waktu terakhir, sudah terhubung bersama dengan kita Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati via sambungan telekonferensi. Bu Dwi Korita, selamat sore. Terima kasih sudah berkenan bergabung di Berita Satu Sore. BMKG kemudian mengeluarkan rilis bahwa suhu panas di Indonesia bukanlah gelombang panas. Artinya cuaca panas yang kita rasakan beberapa saat terakhir, Bu Dwi Korita, apa penyebab atau pemicunya? Jadi sebetulnya saat ini Indonesia sedang memasuki bulan April-Mei. Jadi posisi gerak semu matahari memang tepat berada di wilayah Khatulistiwa ya, di Indonesia ini. Sehingga proses penguapan ya akibat itu tadi gerak semu matahari intensif. Artinya awan-awan itu dalam hal ini saat ini kondisi perawanan bersih. Jadi kan sudah mau memasuki, ini sudah sebagian memasuki musim kemarau, sehingga sebagian hujan sudah semakin berkurang, awan hujan semakin berkurang, maka sinar matahari langsung menerpa di permukaan bumi, ya, tidak ada tutupan awan hujan. Nah, hal inilah yang mengakibatkan kenaikan suhu, dan ini lazim terjadi hampir di setiap tahun. Fenomenanya sama seperti itu. Adanya peningkatan suhu udara. Namun, mohon dipahami, ini bukan gelombang panas atau heat wave. Karena gelombang panas itu memungkinkan terjadi di lintang menengah dan tinggi di daratan benua kontinental atau subkontinen, daratan yang luas, yang memungkinkan kondisi gelombang panas itu terbentuk. Beda dengan kepulauan Indonesia yang ada di Khatulistiwa, ini sebagian besar area, luas area 60% lebih adalah air, samudra, lautan. Nah, air ini sebagai radiator atau cooler, beda dengan di benua, di dataran benua, sehingga fenomena heat wave tidak terjadi di kepulauan Indonesia. Demikian. Bu Dwi Korita, artinya ini bukan fenomena heat wave, tapi sampai kapan Bu situasi atau suhu panas ini akan dirasakan di Indonesia, khususnya mungkin di daerah Jabodetabek? Nah, karena ini sudah memasuki musim kemarau dan memang sudah diprediksi
kemaraunya memang kemarau yang lebih kering dari 3 tahun berturut-turut terakhir. Jadi diprediksi ini nanti akan berlanjut paling tidak hingga sampai September atau awal Oktober ya. Kondisi kering ini. Di situ hujan semakin semakin kecil, semakin tidak turun hujan ya. Dan kami sudah mengeluarkan peringatan dini potensi kemarau yang lebih kering sejak bulan Februari yang lalu, dan dihimbau agar sejak bulan tersebut menyimpan menyimpan air ya. Kami juga sedang mengupayakan teknologi modifikasi cuaca, memanfaatkan curah hujan yang masih tersisa di akhir bulan April, awal Mei, untuk memenuhi waduk-waduk dan membasahi lahan-lahan gambut, agar hingga bulan September, insya Allah tidak terjadi kekeringan yang membahayakan. Itu upaya yang dilakukan. Selain ada peluang 50 hingga 60% kemungkinan peluang terjadi El Nino. Artinya peluang kering juga masih akan berlanjut. Demikian. Baik, Bu Dwi, mungkin bisa dielaborasi lagi, Bu, terkait dengan El Nino tadi? Iya, jadi El Nino adalah fenomena iklim, anomali iklim, yang terjadi akibat adanya perbedaan suhu muka air laut yang ada di wilayah perairan kepulauan Indonesia dibandingkan dengan wilayah suhu muka air laut di Samudra Pasifik. Dan kondisi El Nino apabila di wilayah kepulauan Indonesia ini suhu muka air lautnya relatif lebih dingin dibandingkan dengan suhu muka air laut yang ada di wilayah Samudra Pasifik bagian tengah timur. Demikian, sehingga ada aliran massa udara dari kepulauan Indonesia ke arah Pasifik dan kita akan menjadi lebih kering, relatif lebih kering. Demikian. Bu Dwi Korita, mungkin bisa kemudian diupdate kepada kami juga terkait dengan indeks sinar UV di Indonesia. Saat ini ada di angka berapa, Bu, dan masuk dalam kategori apa? Jadi indeks sinar UV ini bervariasi siklusnya dalam satu hari. Di pagi hari itu biasanya masih low ya. Pagi hari itu kategorinya low 0 sampai 2. Kemudian semakin siang itu meningkat menjadi 3 sampai 5. Dan akhirnya siang setelah pukul 12 ke atas itu meningkat menjadi very high ya. Itu bisa sampai 8, bahkan bisa mencapai lebih dari 8. Namun, kategori tersebut untuk saat ini masih jadi kita melihat paling tinggi siang hari itu pukul 12 hingga 15 waktu setempat, yaitu tinggi ya, tapi kemudian akan turun kembali. Sore hari menjadi low kembali setelah pukul 15. Sejalan dengan pergerakan matahari ya, mulai terbit hingga terbenam. Jadi ini masih berjalan. Demikian. Baik, itu terkait dengan suhu panas yang terjadi belakangan ini. Ibu, kami sedikit menyinggung juga terkait dengan gempa di Sumatera. Ini gempa yang sempat muncul, peringatan dini tsunami, sumbernya dari lempengan yang mana, Ibu? Jadi terjadi akibat tumbukan lempeng Samudra Indo-Australia yang ada di sebelah barat Kepulauan Mentawai menumbuk masuk ke bawah Pulau Sumatera dan mengakibatkan bergeraknya patahan Mentawai. Jadi ini adalah bersumber di Megatrust Mentawai. Yang terjadi pagi tadi pukul 3:57. Baik. Dan berpotensi tsunami saat itu. Terima kasih. Oke, Ibu, terakhir artinya setelah gempa di Sumatera, ada himbauan apa dari BMKG? Jadi
wilayah Indonesia ini memang rawan gempa. Hmm. Terutama zona Mentawai merupakan salah satu zona yang aktif, yang masih menunggu terlepasnya energi gempa untuk periode berikutnya, yang kurang lebih sudah 200-300 tahun di situ belum terlepas, sehingga kita masih tetap terus berjaga-jaga untuk memonitor dan menyiapkan masyarakat pemerintah daerah di wilayah Sumatera Barat dan Kepulauan Mentawai. Jadi kami menghimbau untuk masyarakat tetap tenang karena memang Indonesia adalah negeri rawan gempa. Jadi kita tetap selalu siap menyiapkan apa yang harus kita jaga, rumah-rumah harus kita jaga agar sesuai dengan standar bangunan tahan gempa, dan kita juga siapkan jalur evakuasi terutama apabila berpotensi tsunami seperti yang ada di Kepulauan Mentawai. Demikian. Baik, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati. Terima kasih Ibu Dwi Korita sudah bergabung di Berita Satu Sore. Salam sehat Ibu.